Marilah kita sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita akan berdoa minta pimpinan kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan pelajaran hari ini, kiranya Tuhan menolong, menyertai, bahkan Tuhan berkati kami. Dalam namamu Tuhan Yesus, amin. Shalom anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita masuk pada pembelajaran kelas 10 agama Kristen, hidup sebagai anak-anak Allah. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Artinya, bila orang berjumpa dengan kita, mungkin sekali mereka akan menilai diri kita juga. Apa kita benar-benar mencerminkan keberadaan Allah yang adalah Raja kita? Apakah kita hidup dengan sopan santun? Apakah kita hidup dengan jujur, tidak korupsi? Apakah kita suka berdusta, penipu? Apakah kita suka bertengkar dan menciptakan keributan serta permusuhan di antara teman-teman kita? Roma 8 ayat 10-11, Paulus mengatakan demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pada bagian bacaan ini Paulus menginginkan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita telah memasuki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita memperoleh Roh Kudus yang membangkitkan dan dengan demikian juga menjanjikan kebangkitan dari kematian kelak. Itulah sebabnya orang-orang percaya seperti Robert Walter Moensitti, Polycarpus, dan Martin Luther tidak takut menghadapi ancaman kematian sekalipun. Mereka tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus telah memberikan keberanian luar biasa bagi setiap pengikut Kristus. Namun memahami bahwa kita akan dibangkitkan belum cukup. Hidup yang baru ini adalah di bawah kuasa kebangkitan ini mestinya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu Paulus melanjutkan pengajarannya sebagai berikut. Jadi saudara-saudara, jika adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita harus adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dosa bukanlah sekedar daftar kejahatan atau pelanggaran yang kita lakukan, melainkan terutama belenggu-belenggu yang membuat kita terus-menerus terjebak di antara hawa nafsu kita sendiri. Dosa membuat kita gagal untuk menginginkan melakukan perbuatan yang baik kepada Allah maupun kepada sesama kita dan bahkan kepada seluruh ciptaan. Paulus menggambarkan pergumulannya dengan kuasa dosa seperti berikut. Sebab bukan apa yang kamu kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak kamu kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 19-20. Dari ungkapan di atas tampak jelas bahwa pergumulan melawan dosa itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Hanya oleh kuasa roh maka kita akan bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama yang digambarkan sebagai kehidupan menurut daging. Dari kehidupan yang lama itulah maka kita beralih dengan kuasa roh untuk hidup menurut roh di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya begini. Yang pertama adalah,
Apa artinya kehidupan yang dipimpin oleh roh itu? Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 10 sampai 11? Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah atau pengikut Kristus, maka kita harus bersikap titik-titik. Yang ketiga, berdasarkan Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, Paulus juga mengajarkan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Apa artinya? Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita. Amin.